bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman semua dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini kita berada di era revolusi industri 4.0, ditandai dengan perkembangan yang luar biasa di bidang teknologi internet. Kita hidup di zaman serba teknologi, betul. Kita hidup di zaman serba digital, betul. Dan kita hidup di zaman yang sudah modern ini, betul. Nah, untuk itu kita harus mensyukurinya, karena semua hal bisa kita lakukan dengan mudah karena adanya teknologi. Saya ambil contoh salah satu teknologi saat ini, dan saya percaya semua orang memilikinya, adalah handphone. Dengan handphone kita bisa melakukan semua yang kita inginkan, dari mulai bermain game, bermain sosial media, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan bahkan kita bisa membaca Al-Quran hanya lewat HP. Itu semua termasuk dari pengaruh revolusi industri 4.0. Derasnya perkembangan teknologi saat ini menjadi tantangan yang besar bagi umat Islam. Pada era ini, umat Islam, khususnya generasi muda, menghadapi berbagai macam permasalahan yang menjauhkan generasi muda dari kehidupan Islami, yang bisa mengancam pada mundurnya atau semakin hilangnya peradaban Islam. Pada era digital saat ini, selain memberikan banyak manfaat, juga memberikan banyak kerugian, khususnya peradaban Islam yang terancam semakin hilang apabila umat Islam tidak segera sadar untuk berbenah. Teknologi yang membuat masyarakat kehilangan rasa sosial, sikap individualis yang justru menjadi penghalang dalam membangun peradaban Islam saat ini, di sisi lain tidak mudah bagi kita untuk membangun peradaban Islam di era 4.0. Jika kita lihat bahwa salah satu hambatan dalam perkembangan peradaban saat ini adalah cara berpikir yang sempit dan tidak terbuka terhadap perubahan. Nah, hal itulah juga yang menjadi salah satu faktor, yang menjadi salah satu penyebab mengapa banyak negara-negara yang berpenduduk muslim itu masih tergolong dalam underdeveloped country dan masih ketinggalan di berbagai bidang, yakni bidang pendidikan, bidang iptek, bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari ubah cara berpikir kita ke cara berpikir yang moderat dan dinamis. Cara berpikir ini adalah jalan yang lurus, jalan tengah. Moderat adalah jalan tengah, di mana itu juga senantiasa kita minta ketika kita sholat, yaitu pada Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6. Terus jalan yang lurus niku boten jalan sing belok lengan, nggih boten jalan sing belok liwo. Tidak belok ke kanan, juga tidak belok ke kiri. Maksudnya gimana? Saya ambil contoh. Ketika seseorang memiliki cara berpikir yang moderat, dan ketika orang itu menghadapi permasalahan yang beredar di media sosial, maka orang itu mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, mana yang baik dan mana yang buruk, karena memiliki cara berpikir yang moderat. Lalu apa itu dengan dinamis? Dinamis adalah berpikir positif dan memikirkan peluang di setiap permasalahan yang muncul. Selain kita beralih ke cara berpikir yang moderat dan dinamis, kita juga harus menjadi pribadi yang adaptif. Namun, menjadi pribadi yang adaptif itu memerlukan sebuah proses. Untuk membangun peradaban itu membutuhkan kepekaan sosial. Dan beberapa konsep untuk menciptakan kepekaan sosial yang bisa dibangun melalui 3 tahapan, yakni pembiasaan, pembudayaan, dan pendidikan. Melalui pembiasaan, interaksi sosial akan membuat budaya kepekaan sosial. Dan tahap pendidikan akan membuat pemahaman dan pengarahan peradaban apa yang ingin dibangun, termasuk Islam. Ancaman-ancaman yang menerpa Islam saat ini harus kita sikapi secara bersama-sama. Dan kita sebagai generasi muda yang hidup di era digital saat ini harus mempersiapkan pemahamannya dan mempresentasikan Islam yang sebenarnya. Dan untuk mencapai tahapan-tahapan tersebut perlu adanya proses yang berkesinambungan, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita, yaitu dengan meningkatkan pendidikan. Apabila hal-hal tersebut telah dilakukan, insya Allah peradaban Islam yang berkemajuan akan terwujud dengan sendirinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, mari kita ubah cara berpikir kita ke cara berpikir yang moderat dan dinamis, serta menjadi pribadi yang adaptif. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengkaji peradaban Islam yang berkemajuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tumbasku paci paringi